Rumah tangga, sebuah ikatan cinta di mana dua orang yang saling mencintai sepakat berjanji untuk hidup setia semati selamanya. Ya, tentu saja saat-saat pertama membina rumah tangga semua akan terasa indah karena cinta masih terasa menggebu-gebu. Namun seiring perjalanan waktu, rumah tangga akan menemukan kerikil-kerikil masalah. Salah satunya adalah pengkhianatan cinta. Dan kabar terbaru dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara adalah James Arthur Kojongian yang kembali meminta maaf secara terbuka di depan media usai klarifikasi di Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara. Dan dalam permohonan maafnya, James Arthur Kojongian dengan rendah hati meminta maaf serta ingin diberikan kesempatan kedua. Lalu seperti apa permohonan maaf Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara pasca viralnya kejadian sang istri tengah memergokinya saat dirinya bersama dengan wanita lain? Selain pengkhianatan cinta, salah satu masalah dalam rumah tangga adalah perasaan cemburu. Ya, sebuah kata di mana merupakan sebuah tanda sayang dan cinta kepada pasangan karena tidak mau kehilangan orang yang sangat-sangat dicintainya. Cemburu juga sebagai ungkapan bahwa seseorang merasa tidak nyaman dan takut kehilangan ketika orang yang kita cintai dan memiliki ikatan status terlihat dekat bersama dengan lawan jenis. Cemburu merupakan sebuah tanda alarm baik yang sedang merasakan cemburu maupun kepada pasangan yang sedang dicemburui. Cemburu jika masih dalam batas yang wajar tentulah salah satu bumbu dalam sebuah hubungan. Namun, sayang seribu sayang, ada beberapa pihak yang terlalu cemburu berlebihan kepada pasangannya sehingga mengakibatkan kerugian yang luar biasa kepada pasangan yang dicemburui. Iya, hal ini baru saja terjadi ketika sebuah video viral di tengah masyarakat dan menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat karena seorang suami tega membakar istrinya. Tak mampu mengontrol rasa cemburunya sehingga membuat si suami melakukan tindakan kejam dan sadis kepada istri. Tak pelak istri yang dibakar pun mengalami luka bakar sebanyak 65% di sekujur tubuhnya. Sempat melarikan diri, namun dengan sigap dan cepat, pihak kepolisian menangkap sang suami yang melakukan tindakan biadab dan bengis tersebut. Lalu mengapa perilaku tersebut dapat terjadi? Selain kasus sadis dan menggemparkan terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara, hal yang mengejutkan juga terjadi di Rembang, Jawa Tengah, di mana diduga seorang lurah di Desa Sumbergayam, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terpergok bersama wanita lain dalam satu mobil, di mana sang wanita tersebut masih berstatus istri dari orang lain dan sang suami akhirnya memergoki istrinya satu mobil dengan sang oknum lurah tersebut. Lalu, seperti apa kisahnya? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meminta maaf. Ya, akhirnya Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara kembali mengucapkan kata minta maafnya usai memberikan klarifikasi di depan Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara pada hari Senin, 1 Februari 2021. Dengan menggunakan kemeja warna putih, James Arthur Kojongian mengucapkan kata-kata maafnya di depan media. Berikut kata-kata permohonan maaf James Arthur Kojongian. Saya dengan rendah hati kepada lembaga DPRD Sulawesi Utara, terkhusus buat ketua dan pimpinan dan seluruh anggota DPRD, terkhusus Badan Kehormatan. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Saya memohon maaf. Biarlah dalam kesempatan ini pun berilah kesempatan kedua kepada saya. Usai memberikan klarifikasi di depan Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian pun telah meminta maaf dan meminta kepada halayak ramai dan publik untuk diberikan kesempatan yang kedua. Maka, saran dari sesama anggota Dewan bahwa sudah sepantasnya seseorang yang memegang jabatan dan amanah sebagai salah satu perwakilan rakyat untuk menjaga marwah lembaga legislatif yang sangat dihormati masyarakat. Lalu, seperti apa penjelasan secara psikologis ketika James Arthur Kojongian saat kejadian terpergok bersama dengan wanita lain dalam satu mobil oleh sang istri? Nah, karena itu saya menghimbau pada kita semua, ya, tentu teman-teman,
agar ya kehormatan lembaga DPR dan juga sebagai anggota ya, tetap kita utamakan dan kita prioritaskan sehingga nanti ya kita bisa memberikan pengabdian terbaik ya untuk masyarakat kita. Iya, pasti nggak mau lihat malu. Kaget aja dulu pertama karena perilaku negatifnya ini ketahuan. Nah, tapi kemudian dia juga berpikir kalau saya keluar nanti semua orang tahu siapa saya, karena kan cukup ibaratnya punya jabatan ya. Jadi itu yang kemudian dia pikirkan kali. Tak kalau dia keluar nanti kemudian selingkuhannya juga ikut keluar atau apa gitu. Ya kita belum tahu juga apakah betul itu selingkuhannya apa tidak, kan hanya di mobil dengan 2 orang, tapi ada aja mungkin orang ikut atau nebeng atau apa, tapi jadi belum tentu pasti selingkuhan kalau menurut saya ya. Itu masih ibaratnya tanda tanya lah, masih kita mesti memperjelasnya. Tapi kalau itu betul selingkuhan ya makanya dia takut ketahuan gitu. Untuk menutupi ketakutannya biasanya orang marah, orang apa ya namanya memberikan kata-kata keras dan sebagainya, dan kemudian ibaratnya karena dia punya lebih banyak power mungkin dari istrinya, kemudian bisa menarik, menggeret atau apa gitu. Tapi intinya sebetulnya rasa bersalahnya, rasa malunya bahwa orang lain tahu bahwa perilakunya tidak baik. Kan karena tokoh-tokoh ini kan harusnya menjadi panutan masyarakat, harus jadi idola, harus memberikan contoh yang baik. Tapi ternyata contohnya nggak baik gitu. Jadi dia pasti akan merasa reputasi politiknya juga terganggu gitu. Rumah tangga, 2 orang yang memiliki kepribadian yang berbeda namun karena didasari dengan cinta yang suci dan agung, maka bersepakatlah untuk hidup bersama dan mengarungi kehidupan dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan senang dan susah, dan dalam keadaan apapun, karena semuanya dengan semangat saling mencintai satu sama lain. Namun dengan berjalannya seiring waktu, masalah demi masalah harus dihadapi oleh pasangan suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Dan salah satu bumbu di dalam rumah tangga adalah sikap cemburu kepada pasangannya. Tentu jika dengan kadar yang normal dan sewajarnya, cemburu dapat menjadi perekat dan penghangat cinta agar rasa saling memiliki dan tidak mau kehilangan selalu ada saat menjalani kehidupan rumah tangga. Namun jika rasa cemburu sudah berlebihan dan cemburu buta akan menjadi masalah dan persoalan. Ya, hal ini terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana seorang suami tega dan sadis membakar istrinya karena rasa cemburu berlebihan. Sempat kabur dan melarikan diri, namun pada akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap dan meringkusnya. Lalu mengapa hal seperti ini dapat terjadi dalam rumah tangga? Berikut penjelasannya. Justru pada saat bersama itu sebetulnya kepribadian orang yang sesungguhnya itu muncul. Karena apa? Dengan kita sering bersama, dengan kita selalu meluangkan waktu bersama-sama komunikasi, sebetulnya karakter orang itu aslinya muncul. Nah, pada saat karakter itu muncul, banyak yang memang akhirnya justru memaknai ini sebagai sebuah berkah gitu, tapi banyak juga yang justru tidak bisa melakukan adaptasi dan kompromi, dan yang pada akhirnya mereka tidak punya penyelesaian masalah secara positif dan konstruktif. Masalahnya basic personality antara satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda, tidak akan pernah benar-benar sama perilaku ataupun karakter orang, baik kembar siam sekalipun. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah tidak adanya proses adaptasi dan kompromi yang dilakukan dan mereka gagal untuk melakukan itu. Selain masalah rumah tangga yang berakhir tragis dan sadis di Deli Serdang, Sumatera Utara dan menjadi viral di media sosial, kisah viral lainnya juga terjadi di Desa Sumbergayam, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang terpergok bersama wanita lain dalam satu mobil, di mana sang wanita tersebut masih berstatus istri dari orang lain, dan sang suami akhirnya memergoki istrinya satu mobil dengan sang oknum lurah tersebut. Tak pelak, rasa cemburu pun langsung memuncak kepada sang suami yang mengetahui jika istrinya tersebut berada dalam satu mobil dengan oknum lurah tersebut. Emosi yang memuncak pun menimbulkan ketegangan seperti yang terlihat viral dari video yang beredar di media sosial.
Lalu jika ditilik dari sudut pandang psikologis, mengapa hal ini bisa terjadi? Dan seperti apa tanggapan selebriti atas kasus yang viral ini? Kalau menurut saya ini adalah merupakan suatu evaluasi bagi kita bersama. Terlepas dari adanya pandemi atau tidak, sebetulnya yang terjadi adalah di masyarakat hilang atau lunturnya nilai-nilai hidup yang harusnya diyakini. Nilai-nilai hidup yang positif apa itu? Misalnya dalam sebuah pernikahan harus ada kejujuran, harus ada pengorbanan, harus ada rasa cinta, harus ada saling memberi, saling berbagi. Nah, yang seperti itu ada toleransi. Itu yang mungkin sekarang sudah mulai luntur. Terus kenapa bisa luntur? Mungkin sebetulnya kan yang namanya nilai hidup gitu ya, atau living of value itu ada dan diajarkan pada saat kita masih kecil gitu ya, pada saat sejalan dengan kita beranjak dari kanak-kanak ke dewasa, belajar disiplin, mandiri, kemudian belajar untuk patuh kepada orang tua. Nilai-nilai hidup semacam itu sebetulnya harusnya mengakar kepada diri kita, tetapi karena sekarang era modern ini mungkin juga pola asuh yang tidak demikian sempurna, jadi anak-anak yang akhirnya menjadi orang dewasa dan kemudian menikah gagal melakukan proses yang kita sebut sebagai adaptasi tadi. Jadi mereka seperti tidak memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah gitu. Kalau kita, jadi gini, sebetulnya komunikasi itu seperti kayak darah dalam tubuh kita. Dia akan mengalir, dia yang menyalurkan semuanya, dan dia bergerak ke organ tubuh kita. Jadi kalau tidak ada komunikasi, hal-hal yang menjadi hambatan tidak bisa tercapai, tidak bisa terselesaikan. Hal-hal yang harusnya menjadi suatu keintiman tidak bisa terlaksana. Tanpa komunikasi, hal-hal yang harusnya terkait dengan parenting tidak tercapai. Jadi banyak hal yang bisa hancur berantakan kalau kita tidak punya komunikasi. Kita cenderung mengambil keputusan dalam keadaan yang mungkin menurut saya banyak yang tidak bisa berpikir jernih. Lagi nggak punya uang, lagi nggak punya teman, lagi nggak punya kekuasaan, nggak punya pekerjaan. Jadi seolah-olah kalau menurut saya yang sangat disayangkan dan dikhawatirkan oleh kita psikolog adalah banyak mereka mengambil keputusan dengan demikian terburu-buru dan salah. Spekulasi laki-laki itu pasti dilarinya ke perempuan. Kalau sendiri seperti apa sih? Kalau gue ya, kalau punya rezeki lebih yang pasti gue bakal sedekah. Karena setiap harta rezeki yang kita punya itu ada hak 5% dari orang-orang yang membutuhkan. Kalau dari gue ya seperti itu yang bakal gue lakukan. Berarti nggak sah ya kalau misalnya mensamaratakan semua lelaki, kalau misalnya ada duit ke perempuan larinya gitu ya? Kalian nggak bisa memukul rata setiap laki-laki, karena seperti orang anak kembar aja pemikirannya bisa beda, apalagi orang yang dilahirkan dari ibu yang berbeda gitu. Jadi jangan berpikir setiap laki-laki itu sama, enggak semua seperti itu. Godaan pasti ada godaan itu dari mana-mana aja, karena kita kan di dunia seperti ini kan pasti ada aja yang menggoda semuanya. Ini yang disiplin kami tergantung aja balik lagi ke diri kita, iman kita kuat nggak melakukan hal itu, bisa nggak kita menangkis hal seperti itu. Maka ketika kasus sadis dan keji terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara dan juga terpergoknya seorang perempuan yang masih berstatus istri, terpergok suami sendiri, jalan dan satu mobil dengan oknum lurah, maka di kisah selebritis, isu tentang orang ketiga sempat menghampiri proses perceraian Asya Syara. Dengan tegas dan keras, Asya Syara mengatakan tidak ada orang ketiga dan menjadi penyebab dirinya memutuskan untuk bercerai. Maka ketika telah resmi bercerai dari Syafiq As-Sa'di pada tanggal 14 Januari 2021 lalu, Asya Syara pun mengatakan bahwa keputusannya untuk bercerai merupakan keputusan terbesar dan terberat dalam hidupnya. Asya Syara pun tak sanggup menahan air matanya dengan keputusan yang sangat berat ini. Seperti inilah ungkapan dari hati terdalam Asya Syara tentang perceraiannya. Tentang ada isunya orang ketiga dari pihak saya dan suami, ada isunya saya nggak pulang, ada beberapa tagline media yang memang saya nggak bisa bendung gitu. Ya itu yang bikin saya terganggu gitu, jujur terganggu, karena kalau saya sendiri mungkin itu oke gitu, tapi karena ini menyangkut ada anak-anak di sini gitu, saya nggak mau sampai anak-anak saya
nanti melihat, karena ini kan jejak digitalnya pasti ada gitu, jadi saya harus clarify gitu benar-benar kalau memang itu semua bohong. Ya memang nggak ada, sama sekali nggak ada, jadi itu fiktif banget, itu benar-benar nggak ada, diada-adain aja. Jadi saya juga nggak tahu mereka gimana, tapi ya udah gitu, selalu mereka yang bisa bikin aku berdiri sampai sekarang. Apa Mbak kalau lihat mereka tuh dirimu pasti langsung aduh gitu, seperti apa Mbak Asya? Ya gitulah, sedih. Kayak ngeliat mereka tuh ya, maksudnya gimana ya, maksudnya kita maksudnya nggak bareng sama papanya, bisa maksudnya sampai kayak gitu nggak sih Mbak, maksudnya kasihan anak-anak gitu Mbak Asya? Iya, justru karena udah banyak banget yang dipikirin untuk anak-anak. Karena mudah-mudahan anak-anak ini, saya selalu dalam doa saya, anak-anak dikuatin tuh, karena lambat laun dia pasti tahu. Apalagi saya public figure gini, akan lebih dampaknya akan lebih banyak untuk anak-anak. Ya saya harus lebih rangkul mereka, lebih hancur pasti, tapi hidup nggak usah aku jalanin kayak gini gitu. Itu aja sih. Makasih ya. Bagi Asya Syara, memutuskan untuk bercerai bukanlah perkara yang mudah dan membutuhkan pertimbangan yang sangat panjang dan lebar serta diikuti dengan petunjuk dalam doa. Namun, meskipun berat, Asya Syara mengatakan keputusannya sudah bulat dan harus dijalankan dengan perasaan ikhlas. Diakuinya, selain tidak mudah, juga memakan dan menguras tenaga serta pikiran, yang tentu saja pada akhirnya keputusan untuk bercerai mantap dijalankan. Pastinya dengan pertimbangan yang sulit ya, pastinya dengan pertimbangan yang banyak, tapi emang harus dilakuin gitu. Iya, perlu pikir panjang, doa yang keras bener-bener, karena ini bukannya yang gampang buat aku, dan harus aku akui ini hari-hari tersulit dalam hidup aku. Selain papa meninggal di 3 tahun yang lalu, ya main gitu. Jadi memang aku harus kuatin diri aku, kuatin anak-anak gitu, harus bagi kerjaan juga, ada beberapa urusan juga gitu. Jadi memang cukup menguras otak dan tenaga aku gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.